Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya di sesi pengantar ilmu politik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari pembahasan kita terkait dengan konsep dasar ilmu politik. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa politik atau ilmu politik terkait dengan pengertian yang diberikan oleh Aristoteles, gitu ya, di mana beliau mengambil kata politik itu berasal dari kata polis, gitu, yang secara etimologi itu mengandung makna sebagai city state atau kota terbaik, gitu, yang berarti dalam bahasa Yunani itu disebut polis itu adalah kota, gitu ya. Nah, dari sanalah kemudian lahir istilah politei, gitu ya, atau yang dikenal sekarang dengan istilah politik. Makna dari politei atau politik dalam bahasa Yunani itu adalah menggambarkan bagaimana, gitu ya, warga negara, gitu ya, membangun kesepakatan-kesepakatan, konsensus-konsensus untuk menciptakan kebaikan bersama, gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara politik maka kita sedang membicarakan bagaimana menciptakan kebaikan bersama di dalam masyarakat. Nah, tentu saja kemudian konsep ini berkembang, gitu ya, yang bermula dari konsep tentang bagaimana menciptakan kebaikan bersama dalam masyarakat, pada kemudian akhirnya adalah menciptakan berbagai konsep baru, gitu ya, atau konsep lanjutan, barangkali lebih tepatnya itu adalah konsep lanjutan dari konsep dasar tadi, konsep awal tadi, gitu ya. Nah, paling tidak ada 5 konsep yang bisa kita telusuri, gitu ya, apabila kita ingin memahami politik, gitu ya. Pertama adalah politik sebagai usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Itu konsep awal, gitu ya. Konsep klasik seringkali juga disebutnya, gitu ya. Nah, kemudian juga politik itu berkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Itulah konsep yang kedua, gitu ya. Jadi segala hal yang berurusan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, that's politik, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Saya sudah sampaikan bahwa negara tanpa kekuasaan itu sama sekali tidak ada maknanya, gitu ya. Jadi bagaimana negara itu kemudian bisa berkembang, bisa bergerak, bisa bermanfaat manakala ada kekuasaan di dalamnya. Kekuasaan itu nanti mungkin akan ada sesi khusus saya membahas tentang kekuasaan. Tapi kita maknai kekuasaan itu adalah semacam kemampuan untuk menggerakkan orang-orang atau mempengaruhi orang-orang agar bisa bergerak ke arah tujuan yang diinginkan. Kira-kira itulah pengertian kekuasaan secara umum. Nah, jadi politik berbicara soal kekuasaan, gitu ya. Kemudian yang keempat, gitu ya, politik adalah juga berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, gitu ya. Jadi kekuasaan melahirkan kebijakan, gitu ya.
contoh konkretnya barangkali gitu ya, negara itu bisa dinamis, bisa bergerak, bisa berbuat manakala ada kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Dalam teori kedaulatan, gitu ya, ada bermacam-macam teori kedaulatan. Gitu. Salah satunya adalah kekuatan rakyat, gitu. Bahwa yang berkuasa itu adalah warga negara, rakyat. Gitu. Tapi kemudian tidak mungkin masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam penyelenggaraan negara. Nah, maka masyarakat atau rakyat memberikan mandat kepada beberapa orang untuk menyelenggarakan negara. Melalui apa? Melalui pemilu, general election. Maka terpilihlah presiden, terpilihlah gubernur, bupati, wali kota, gitu, dan perangkat-perangkatnya tentu kemudian hari, gitu ya. Nah, mereka lah yang diberi mandat, atau yang diberi kuasa, diberi amanah oleh rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan. Itu menurut teori kedaulatan rakyat. Karena ada berbagai macam teori, gitu ya. Ada teori kedaulatan Tuhan, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu. Nanti kita bahas tersendiri. Kita sekarang baru pada tahapan membahas konsep dasar terlebih dahulu. Nah, itu jadi yang keempat adalah politik berbicara soal bagaimana merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum atau kebijakan publik. Kebijakan publik dilahirkan oleh pejabat publik. Pejabat publik adalah presiden, gubernur, bupati, wali kota. Mereka adalah menjalankan kedaulatan rakyat. Nah, yang kelima, politik itu tidak terlepas dari persoalan konflik, gitu ya. Nah, jadi konflik itu sering mewarnai perpolitikan, gitu ya. Nah, bagaimana tidak? Saya kira orang membuat kebijakan, gitu ya. Presiden membuat kebijakan, secara begitu, gitu ya. Itu kan tidak terlepas dari konflik, pro kontra, gitu ya, antara setuju tidak setuju dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini juga berujung pada bukan hanya perdebatan, tetapi juga bentrokan, konflik, gitu ya. Nah, maka politik berbicara bagaimana menangani konflik di dalam bernegara, gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita maknai bahwa politik itu tadi pemahamannya atau pengertiannya ke dalam 5 kelompok tadi. Pertama adalah kelompok klasik yang memandang politik itu sebagai upaya untuk menciptakan kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, politik itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, atau disebut juga dengan kelompok institusionalisme. Yang ketiga adalah politik sebagai kekuasaan, how to get power, bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ya, politik it's power, gitu ya. Kemudian yang keempat, fungsional, gitu ya. Jadi artinya politik berbicara soal perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dan yang kelima, politik adalah konflik, mempelajari tentang konflik. Nah, saya kira itu pengertian konsep dasarnya. Gitu. Jadi kemana-mana pun, gitu ya, ketika kita berbicara politik, tidak akan keluar dari kelima konsep dasar itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa kita sedang mempelajari atau mencoba memahami politik dalam konteks ilmu. Karena Profesor Appledon misalnya membagi politik itu ke dalam 2. Politik sebagai ilmu dan politik sebagai arts, sebagai seni, gitu ya. Politik sebagai science dan politik sebagai applied, itu seni menjalankan kekuasaan, seni menjalankan pemerintahan, kira-kira begitu ya. Nah, tentu saja kita akan mencoba memaknai atau memahami terlebih dahulu politik sebagai suatu ilmu, gitu ya. Nah, tentu saja kita harus mengerti dulu yang disebut dengan ilmu itu apa, gitu ya. Ilmu dapat didefinisikan, gitu ya, sebagai suatu objek ilmiah, gitu ya, yang memiliki sekelompok prinsip
dalil, rumus, gitu ya. Dan melalui berbagai macam percobaan yang sistematis dilakukan berulang-ulang, telah teruji kebenarannya, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip dan dalil-dalil serta rumus-rumus itu kemudian diajarkan dan dipelajari. Jadi saya kira ilmu itu pemaknaannya begitu. Jadi sekali lagi, bahwa ilmu itu adalah objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang diperoleh melalui serangkaian penelitian, gitu ya, yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan kemudian prinsip, dalil, dan rumus tersebut diajarkan dan dipelajari. Nah, saya kira kita, gitu ya, barangkali posisi kita sebagai pihak yang diajari atau yang mempelajari, gitu ya. Dalam hal ini tentu siapa yang mengajarkan, tentu para ilmuwan politik, gitu ya, para peneliti yang sudah melakukan berbagai macam kajian, gitu ya. Dan kita sekarang tinggal menerima saja hasil karya mereka, gitu ya. Dan salah satunya itu yang tadi kita sebutkan tadi, itu kan hasil karya ilmiah, bahwa ilmu politik itu ternyata setelah diteliti, digali, gitu ya, memiliki 5 konsep dasar tadi, gitu ya. Nah, kembali kepada soal ilmu pengetahuan, gitu. Jadi ilmu juga merupakan pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah apa yang diketahui oleh kita, gitu ya. Ya, pengetahuan itu apa yang kita tahu, gitu ya. Tetapi barangkali ilmu itu bukan hanya sekedar tahu atau bukan sekedar yang kita ketahui, tetapi lebih dari itu adalah ilmu itu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematik. Nah, tersusun secara sistematik itu apa? Ya kalau pakai istilah bahasa Sunda, gitu ya, puguh entep sirihna, gitu ya. Tersusun secara sistematik, secara rapi, gitu ya. Sistematis itu tersusun secara berjenjang, bertingkat, sesuai dengan pengelompokan, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tentu saja kekuatan ilmu itu adalah pada pemikiran. Jadi yang namanya ilmu itu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, di mana ilmu itu juga mengalami proses verifikasi, gitu ya. Diverifikasi itu diperiksa, gitu ya, diuji, gitu ya, ditelaah, gitu ya. Jadi nggak sembarang, gitu ya. Jadi setelah melalui proses uji, kalau diibaratkan sebagai laboratorium tertutup misalnya, di lab, gitu ya. Nah, ilmu sosial, ilmu politik juga mengalami proses verifikasi, proses pengujian itu tidak sembarang. Jadi sebelum dilemparkan ke publik, gitu ya, dipelajari oleh kita, ilmu itu telah mengalami proses verifikasi, pemeriksaan yang ketat, gitu ya. Nah, sehingga ilmu itu adalah juga suatu buah pikiran ilmiah, gitu ya, yang berupa pendapat yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi boleh ya kita berpandangan bahwa ilmu itu adalah pandangan, pendapat, tetapi pendapat atau pandangan yang bagaimana? Pandangan yang memenuhi unsur-unsur, gitu ya, ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, apa yang menjadi unsur ilmu pengetahuan, gitu ya, atau unsur ilmu itu apa saja, gitu ya.
Nah, makanya kalau kita mengatakan bahwa politik itu juga sebagai ilmu. Nah, kenapa politik dikatakan sebagai ilmu? Karena ilmu politik, gitu ya, politik sebagai ilmu memiliki unsur-unsur ilmu pengetahuan di dalamnya. Yang pertama tentu, gitu ya, ada pengetahuan tadi saya katakan di awal. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tersusun secara sistematis. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain, atau artinya ilmu itu objektif. Ilmu itu tidak kaku. Ilmu itu boleh dikritik, boleh diuji oleh orang lain, dan orang lain boleh membantah. Gitu. Sejatinya itu. Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmu itu harus memiliki pengetahuan, harus tersusun sistematis, dan harus objektif. Gitu ya. Artinya untuk sampai kepada tingkatan objektif itu, gitu ya, ilmu itu harus dikontrol, harus diperiksa, harus diuji, gitu ya. Oleh siapa? Oleh siapapun, gitu ya. Bukan hanya kita yang katakanlah kita punya sebuah teori, punya pengetahuan, gitu ya, yang kita ingin publish, gitu ya, dan layak untuk dipublish, gitu ya. Tentu saja itu setelah melalui proses pengujian tadi. Nah, kan berbeda dengan dengan sekarang, gitu ya, di media sosial. Orang boleh berpendapat, boleh mengungkapkan pandangan secara bebas, terbuka, siapapun, kapanpun, dimanapun, gitu ya. Nah, tentu saja karena tidak ada proses verifikasi, gitu ya. Kemudian juga tidak sistematis, tidak tersusun secara sistemik, gitu ya. Nah, kita jangan terjebak apa yang ada di media sosial itu sebagai pengetahuan, sebagai ilmu pengetahuan, gitu ya. Karena untuk jadi ilmu pengetahuan itu ada syaratnya. Tidak semua pengetahuan itu dikatakan sebagai sebuah ilmu jika tidak memenuhi unsurnya. Makanya pahami ini. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita mewarnai pendapat, pandangan yang ada, misalnya yang sekarang kan mudah sekali, gitu ya, di media sosial atau dimanapun, gitu ya, kita harus kritis, gitu ya. Gitu ya. Apakah misalnya ini pendapat ini pertama misalnya sahih, asli, gitu ya, kemudian juga dalilnya bisa diterima oleh semua, gitu ya, sudah melalui proses verifikasi, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi begitu. Jadi hati-hati memang ketika kita mengutip pandangan, pendapat orang lain, jangan sampai sembarang kutip, gitu ya. Apalagi nanti kalau kita menulis karya ilmiah, skripsi misalnya, membuat kutipan teori, harus jelas, gitu ya, sumbernya, gitu ya. Kemudian apakah memang ini betul-betul sudah menjadi teori yang baku? Kan dalam teori itu ada grand teori, gitu ya, ada teori yang dasar, gitu ya, ada teori yang aplikatif, gitu ya, lebih agak aplikatif, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belajar filsafat ilmu, sebenarnya lebih jelas lagi, gitu ya. Tadi kan kalau secara umum kita melihat ilmu itu berdasarkan unsur-unsurnya. Apakah ada pengetahuan di dalamnya, susunannya sistematis atau tidak, ini objektif atau tidak, melalui proses verifikasi atau tidak. Di dalam konteks filsafat, ilmu pengetahuan, gitu ya, ada yang disebut dengan rukun ilmu pengetahuan, gitu ya. Kalau dalam agama kan ada rukun iman, rukun Islam, gitu ya, yang dipedomani sebagai panduan, gitu, di dalam kita beribadah, dalam
berperilaku gitu. Jadi rujukan lah gitu kira-kira. Nah, di dalam ilmu juga ada disebut dengan rukun ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang mutlak itu ilmu itu harus memiliki 3 unsur gitu ya. Tidak tiga elemen gitu ya. Yang pertama adalah unsur ontologi gitu ya. Unsur ontologi itu adalah apa yang dikaji gitu ya. Nah, ilmu politik misalnya, karena kajian ilmu politik itu kan luas. Dari segi konsep dasarnya saja tadi ada 5. Harus jelas dulu apa yang dikajinya ini. Soal kekuasaan, soal menciptakan kebaikan bersama, soal apa? Atau soal kebijakan gitu ya. Nah, jadi harus terlihat aspek ontologinya gitu ya. Atau aspek apa yang dikajinya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi rukun ilmu pengetahuan itu yang pertama adalah ontologi. Apa yang dikaji. Kemudian yang kedua gitu ya, epistemologi. Artinya bagaimana ilmu pengetahuan itu memperoleh pengetahuannya. Ini agak ini harus hati-hati memahaminya ya. Sekali lagi, epistemologi itu adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuannya, gitu ya. Cara memperoleh pengetahuan itu bagaimana, gitu ya. Nah, ini itu yang disebut dengan epistemologi. Itu yang melahirkan kemudian disebut dengan metodologi. Cara menemukannya bagaimana. Dikorehan gitu ya. Dipetik gitu ya. Itu kan cara gitu ya. Atau datang begitu saja kan gitu ya. Sebagai pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Nah, itu harus jelas gitu ya. Jadi itu aspek metodologinya atau epistemologi gitu ya. 1 ontologi, 2 epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Gitu ya. Apa itu aksiologi? Gitu. Aksiologi itu adalah gitu ya. Apa kegunaannya? Ilmu itu harus jelas, harus memiliki kegunaan. Gitu ya. Di samping harus memiliki kajian, apa yang dikaji, bagaimana cara memperoleh pengetahuannya. Yang ketiga juga yang tidak kalah penting itu aksiologi. Apa manfaatnya, apa kegunaannya? Mempelajari kekuasaan itu apa manfaatnya? Jadi kalau tidak terpenuhi ketiga unsur itu, maka itu belum sah menjadi ilmu. Tidak jelas apa yang dikajinya, tidak tahu bagaimana cara memperoleh pengetahuannya, serta apa manfaatnya, kegunaannya apa. Nah, kalau ketiga rukun itu sudah terpenuhi, maka sahlah dia menjadi ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ilmu politik sudah melewati tahapan itu, gitu ya. Ilmu politik itu sudah settle, sudah stabil, gitu ya. Artinya sudah tidak dilakukan lagi. Ini pembuktiannya saya kira cukup banyak gitu ya, buku-buku misalnya paling tidak gitu ya. Coba Anda sekali-kali ke toko buku misalnya, lihat-lihat gitu ya. Kalau perlu ya membelilah, membaca gitu ya. Karena pengetahuan tanpa membaca itu juga tidak. Pengetahuan itu diperoleh dari cara antara lain adalah dengan cara membaca gitu ya. Nah, kembali kepada ilmu politik gitu ya. Gitu ya. Tadi saya katakan sudah memenuhi unsur ilmunya gitu ya. Tinggal sekarang kita membuktikan gitu ya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nah, tentu saja kita cari dulu definisinya. Apa sih ilmu politik itu? Supaya nanti terlihat kalau kita sudah membaca definisinya,
gitu ya, itu akan terlihat unsur ontologinya, apa yang dikajinya, unsur epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuannya, dan unsur aksiologi, apa manfaatnya. Nah, sebagai contoh misalnya, ada pengertian atau definisi yang disampaikan oleh Roger Salto, bahwa ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan negara, hubungan antara negara dengan warga negara, serta negara-negara lain. Jadi, tentang negara sajalah kalau betul tahu itu. Dan kalau ditarik kepada konsep yang 5 tadi, berarti Salto itu konsep yang kedua, mengembangkan konsep yang kedua, yaitu adalah politik sebagai hal ihwal yang berkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ada lagi definisi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, gitu ya, bahwa ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Nah, itu tadi konsep yang ketiga, politik is power, gitu ya. Nah, sementara David Easton, gitu ya, mengumpulkan bahwa ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan publik. Nah, gitu ya. Itu berarti konsep yang keempat. Gitu. Ada banyak saya kira definisi-definisi itu, gitu ya. Nah, saya berharap atau ini boleh dikatakan juga semacam tugas. Ya, tugas lah, bukan semacam, ini tugas. Silakan Anda susun definisi ilmu politik berdasarkan kategori konsepnya. Tadi saya sudah kasih contoh. Gitu ya. Dari Salto itu masuk ke dalam konsep yang kedua, negara. Dari Laswell, konsep yang ketiga, kekuasaan. Dari Easton, konsep yang keempat dari tentang kebijakan. Nah, jadi tinggal disusun aja oleh saudara itu. Misalnya yang pertama, konsep klasik. Definisi siapa yang masuk ke dalam kelompok konsep klasik? 1, 2, 3. Mungkin ada banyak. Silakan disusun. Yang kedua, misalnya gitu ya. Tadi salah satunya sudah ada tuh dari Salto, gitu ya. Atau mungkin ada lagi definisi yang masuk ke dalam kategori yang kedua, bahwa politik itu adalah tentang negara. Begitupun dan seterusnya. Silakan ya, nanti disusun, kemudian diupload saja di forum kelas. Gitu ya. Nah, saya ingin melanjutkan gitu ya terkait dengan setelah tadi kita berbicara soal ilmu, berbicara soal pengetahuan, gitu ya, berbicara soal rukun ilmu, soal definisi, gitu ya. Nah, untuk lebih kita paham lagi makna ilmu politik, tadi kan harus jelas objeknya, apa yang dikajinya tadi. Kalau secara ontologis itu apa yang dikajinya, gitu ya, atau apa objeknya, gitu ya. Nah, para ilmuwan nggak usah repot-repot, kita sudah tinggal membaca saja, gitu ya. Kecuali kalau kita ingin melakukan pengembangan, ya boleh-boleh saja, gitu ya. Menurut para ilmuwan, objek ilmu politik itu pertama adalah negara, gitu ya. Jadi sasaran penyelidikannya atau bidang kajiannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kelembagaan masyarakat, organization of society. Gitu ya. Yang kelima adalah kegiatan dan tingkah laku politik, political activity and behavior. Gitu ya. Itu objek ilmu politik. Negara, pemerintahan, kekuasaan, organisasi sosial, dan perilaku, tingkah laku warga negara. Nah, di dalam teori tingkah laku itu, di dalam misalnya ada bentuk-bentuk
perilaku politik warga negara. Ada yang apolitik, misalnya, nggak mau tahu, gitu. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa menghindar dari apa itu politik, karena politik berbicara warga negara. Kita warga negara, lo gimana kita mau menghindari itu? Gitu. Walaupun disebut apolitik itu ya mungkin cuek bebek lah gitu ya kira-kira. Gitu. Yalah itu urusan saya mah yang penting gitu ya. Sandang, pangan, papan bisa diperoleh dengan mudah, murah, gitu kira-kira begitu ya. Nah, ada juga apa yang bukan apolitik tapi partisipan politik, political apa ya, partisipan lah gitu ya, aktif, gitu ya. Ya sangat baik mengikuti perkembangan tentang negara, pemerintahan, kekuasaan, gitu ya. Mungkin rajin membaca, itu kan tingkatannya kan lebih tinggi dari sekedar apolitik kan. Bahkan ada yang lebih tinggi dari itu, bukan hanya sekedar peduli membaca, mendengar, tapi juga dia terjun ya menjadi pengurus partai politik, anggota partai politik, ikut mencalonkan jadi anggota DPR, anggota DPRD gitu ya, dan lain sebagainya. Luas lapangan pengabdian dalam politik itu seluas negara lah, gitu. Seluas itu, karena kita berbicara negara, apapun peran kita di dalam bermasyarakat, bernegara, ya kita sedang memainkan peran politik sesungguhnya. Gitu. Nah, jadi itu objek daripada ilmu politik itu setidaknya ada 5 tadi ya: negara, pemerintahan, kekuasaan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan tingkah laku atau perilaku politik warga negara. Nah, tentu saja tadi di awal saya mengemukakan bahwa ilmu politik itu ilmu yang paling tua, gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sebagai ibunya ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Karena dari ilmu politik itu melahirkan ilmu-ilmu lain, gitu ya. Ilmu administrasi salah satunya itu dilahirkan oleh ilmu politik. Nah, tentu saja memang ilmu politik itu memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Dengan ilmu administrasi negara punya hubungan, dengan ilmu antropologi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara untuk mempelajari itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa saya memakai metode belajar andragogi. Apa itu? Metode belajar orang dewasa. Jadi orang dewasa itu kalau belajar itu enggak dijejeli gitu ya, tapi mencari gitu ya. Nah, saya kasih stimulannya gitu ya. Anda silakan cari. Nah, sehingga kemudian ini menjadi tugas yang kedua. Silakan Anda tulis gitu ya. Apa hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu yang lain? Silakan sebanyak-banyaknya. Adakah hubungan ilmu politik dengan antropologi, dengan sejarah, dengan geografi, dengan psikologi, dengan ekonomi, dengan teknologi, dengan hukum? Apa? Ada hubungan nggak ilmu politik dengan ilmu-ilmu itu? Kalau ada, apa? Di mana letaknya itu ya? Gitu. Di mana posisinya? Gitu. Nah, saya kira ini juga sama seperti tadi Anda bikin soal definisi ilmu politik, gitu ya. Jadi ya belajar ilmu politik itu ya, atau belajar apapun gitu ya di perguruan tinggi ya begitu, gitu. Harus kreatif gitu ya. Gitu. Terutama ya kalau saran saya sih harus lebih banyak membaca, gitu ya. Baik saudara sekalian, gitu ya. Untuk pertemuan
di ruang virtual kali ini saya akan akhiri sampai di sini terlebih dahulu, gitu ya. Untuk nanti kita di sesi berikutnya akan lebih dalam lagi kita mempelajari ilmu politik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.